warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Baik, sebelum kita mulai, silakan untuk ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap, gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita sama-sama membaca surat pendek. Ya, surat pendeknya yaitu Al-Falaq. Mari kita membaca bersama-sama. Terima kasih. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik. Saya mau absen dulu ya. Sofi Zahra Sakira, Wina Rifayuni. Oke. Coba sekarang kan kita memasuki bab tentang ekosistem ya. Oke, coba lihat di sekeliling kalian, di dalam kelas kalian. Ini sekarang. Apakah ada keterkaitan antara makhluk hidup dengan lingkungan? Ini coba perhatikan video di sini ya. Apakah bisa hewan bisa membakar hutan? Tidak bakalan bisa ya. Tuh. Terus global warming ya, atau pemanasan global. Selain itu apa lagi? Bau. Baunya itu diakibatkan oleh apa? Sampah. Penumpukan sampah. Kalau misalkan kita lewat, seharusnya udara itu wangi ya, Pas lewat. karena pepohonan itu mengeluarkan bunga dan nektarnya ya. Ini yang kalau misalkan sekarang ini kita lewat, misalkan di jembatan tuh Pepes. malah baunya disambut ya. Oke, baik. Saya sudah membagikan kelompok ya. Kelompok pertama yaitu Arif Ramadan, Selamat Purnama, Muhammad Saifullah, dan Denis dan Dihansa. Ya, silakan. Ini dikerjakan. Terus kelompok 2. Ini ada Nur Samsiah, Winda Ramawati. Ini silakan di scan ya, silakan di scan untuk dapat mengerjakan. Sudah semuanya? Sudah. Nah, kalau sudah silakan dibaca terlebih dahulu langkah-langkah pengerjaannya. Langkah-langkah pengerjaan itu ada di lembar yang pertama ya. Sesuai dengan kelompoknya, sesuai
Sebelumnya dibaca dulu langkah-langkah kerjanya di halaman yang pertama. Ini namanya siapa? Coba pertanyaannya apa berat? Gimana cara mencegah tanah longsor? Yang pertama tidak memotong tepi secara Jadi bolehkan karena dapat dibuka tutup tanah. Nah, tuh ya. Mereka dari Harusnya apa? Terateri. Dengan tiga. Harusnya Terateri. terateri. Seperti itu ya. Bisa ya. Terateri itu miring. Jangan lurus. Seperti itu ya. Bagus. Caranya. Jadi ini sampah itu masalah utama bagi kita semua. Jadi bagaimana caranya agar sampah ini berkurang? Ditambah Ya berkurang. dibakar merusak polusi ya. Kita dibakar, menyebabkan polusi. Dibuang ke sungai, Menyebabkan banjir. Nah, Ditanam. jadi kita harus recycle. Iya, didaur Didaur ulang. Gimana caranya biar sampah-sampah tersebut jadi barang yang berguna? Ya itu mantap caranya daur ulang. Pintar-pintar bisa memilah. Ya udah sih. Pintar-pintar ini tulisnya. Pintar-pintar. Kok pintar-pintar? Apa jangan pintar-pintar? Iya apa ya? Ini ngomong biasa apa aja? Iya mau tapi udah nyambung lah. Ya udah tempatnya. Jangan lupa ada yang memilah sampah. Oh iya. Iya tempatnya. Ada masalah dalam pengerjaan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kanan kurang kompak, yang kiri kurang serempak. Saya mau berkata pakai sempak. Lagi salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Arif Ramadan dan desain saya Diansa dan ini Nama saya Purwana dan saya Denis. Saya Muhammad Saifullah. Kami kelompok 1 akan membawakan tema yang berjudul kerusakan alam dan musnahnya jutaan spesies nyata. Hayati berkurang drastis, mengubah habitat menjadi pertanian dan kota,
mendorong perubahan iklim melalui pembakaran bahan bakar fosil, penangkapan ikan berlebihan, spesies invasif, mengalahkan flora dan fauna endemik, penangkapan ikan berlebihan, mengubah habitat menjadi pertanian dan perkotaan, spesies invasif, mengalahkan flora dan fauna endemik, tidak menggunakan. Dari masalah yang dipilih, buatlah hipotesis dari permasalahan tersebut. Tidak menggunakan alat-alat ilegal, pekat harimau, pukat harimau bahan peledak, penetapan kawasan konservasi, pengelolaan habitat, pemulihan ekosistem. Saya akan menjelaskan seperti proses terjadinya, faktor penyebab, cara mencegah, dan penanganan dan lainnya. Proses terjadinya kerusakan alam. 1. Identifikasi faktor penyebab. Proses dimulai dengan identifikasi faktor-faktor penyebab kerusakan alam seperti deforestasi, pencemaran, pemanasan global, dan perubahan penggunaan. 2. Aktivitas manusia. 3. Dampak ekosistem. 4. Faktor penyebab kerusakan alam. Faktor penyebab. 1. Pertanian intensif, eksploitasi sumber daya laut, pengaruh urbanisasi, penyakit dan penyakit hewan, perubahan penggunaan lahan, cara mencegah kerusakan alam, reboisasi pada hutan yang sudah gundul atau botak. 2. Pengelolaan limbah. Solusi permasalahan untuk mencegah kerusakan alam dan musnahnya jutaan spesies nyata. 1. Harus ditingkatkan penjagaan hutan di dalam negeri. 2. Pelestarian habitat lingkungan dan melestarikan habitat alami termasuk hutan, laut, dan padang rumput untuk mendukung keanekaragaman hayati dan memelihara ekosistem. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau bertanya? Ayo. Oke. Apa upaya untuk mengatasi pemanasan global agar lapisan ozon tidak semakin tipis? Pertanyaan kedua. Ulangi. Coba ulangi katanya. Upaya apa untuk mengatasi pemanasan global agar lapisan ozon tidak semakin tipis? Sebelumnya maaf, itu tidak ada di materi kan? Tapi saya akan jawab. Yang pertama itu kurangi rumah kaca, gedung-gedung yang berkaca, karena akan terjadi pantulan cahaya matahari. Terus kurangi kendaraan yang berasap. Sudah Pak? Sudah. Ada yang mau melanjutkan? Ya, silakan. Mau bertanya, Pak? Kirain melanjutkan jawaban. Ada yang mau melanjutkan? Ada tidak? Tidak ada. mengurangi kendaraan berasap dengan solusi menggunakan kendaraan listrik, sedangkan kendaraan listrik berusia dari pabrik yang mengeluarkan asap juga. Emang ada bomba. Solusinya jalan kaki. Oke, tapi kan lebih mending. Tapi kan enggak, Mas. Tapi kan Lebih mending asap pabrik. Ya, jadi intinya kurangi aktivitas yang merugikan. Ya, merugikan seperti penerbangan, Pohon secara secara liar, ya,
terus mengadakan reboisasi ya, atau penghijauan. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Dendam memang. Kurang keras, kurang keras. Mengapa ekosistem sangat penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup? Ya, ayo silakan. Bol. Kenapa kelangsungan ekosistem sangat penting bagi makhluk hidup? Ya. Iya. Mengapa ekosistem Sangat penting bagi kelangsungan makhluk hidup? makhluk hidup. Ya. Karena ya makhluk hidup itu membutuhkan apa ya, tempat-tempat yang bagus juga, habitat yang bagus gitu. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Tadi kan kenapa kelangsungan ekosistem sangat berpengaruh bagi kelangsungan makhluk hidup. Semuanya itu saling berkaitan, ya. Jadi kita itu sangat terpengaruh oleh ekosistem yang lain, baik itu ekosistem burung, ekosistem hutan, ekosistem air, ya, air tawar maupun air asin, ya, dan udara, ya, semua harus bersih supaya keberlangsungan hidup kita itu sehat. Oke, silakan. Mungkin sekian presentasi dari kami. Jika ingin bertanya lagi, tolong sampaikan. Jika ada perasaan mohon diungkapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan saya sebagai moderator. Kemudian yang ini Khaila, yang satu laginya Rina Rahmawati, dan itu Sofi Zahra. Pembahasan masalah yang kita bahas yaitu tentang banjir. Dan saudari Khaila akan menjelaskan proses terjadinya. Proses terjadinya penebangan pohon secara ilegal, pembuangan sampah secara sembarangan yang membuat terjadinya penyumbatan hujan lebat yang menyebabkan banjir. Kemudian faktor penyebabnya akan dijelaskan oleh Rina Rahmawati. Faktor penyebabnya penebangan pohon secara ilegal, hujan lebat, banjir kiriman, sedikitnya daerah, resapan air, pompa air tersebut. Jelaskan secara Cara mencegahnya untuk banjir, mengurangi penggunaan sampah plastik, misalnya kayak sedotan kantong plastik, reboisasi, membuang sampah pada tempatnya dan pemilahnya secara berurutan. Ya. Selanjutnya. Selanjutnya langsung Silakan, ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Ayo, silakan, Mas. Apa saja upaya yang dilakukan dalam kegiatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana banjir? Upaya siapsiagaan. membersihkan sungai kayak selokan, terus menanam pohon hijauan, Melakukan kerja bakti untuk membersihkan selokan. Cukup? Masih? Cukup, Pak. Ada yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Pak, ada pertanyaan titipan, Pak. Oh, pertanyaan titipan. Iya. Jangan dititip ya. Di sini teknik presentasi
Ya jika berarti gimana? Kalau jika nggak mungkin banjir itu setinggi itu Pak. Ya. Nabi Musa aja. Nah, berarti Itu kan Nabi Nuh. yang masalah. Maknya. Bikin kapal itu yang kayak Ya, Maknya. memikir Kita bikin apa? atau Kan kalau banjir pasti Nabi Nuh ya. Berpindah ya. iya. Kalian ini banget sih. Oke. Katanya nggak mungkin cina. Ada lagi? Gunung kan Nabi Nuh. Coba. Badan. Ayo semangat. Iya. Ayo semangat. Ada sanksi. Apa yang harus dilakukan pemerintah agar banjir di ibu kota selesai? Loh, kok tanya kita? Apa susahnya? Ya. Apa? Tapi. Apa yang harus dilakukan pemerintah agar banjir di ibu kota selesai? Oh, Kan tadi kita Tanggelamin aja itu kota. Biar bisa sih. Saya dijawab. Iya, reboisasi. Kalau untuk Jakarta, Jakarta. kan tadi udah di ini. Apa ya? Ayo. Coba reboisasi. Reboisasi. Mengurangi penggunaan sampah dan Ya terus. yang kasih warning gitu loh, kasih warning. dikasih penegasan juga. Penegasan buat masyarakat. Ya. Penegasan. Bagaimana? Ayo silakan. Silakan. Satu lagi. Kan udah lebih Iya, udah tahu. Nah, nggak apa-apa ya. Apa yang dapat dilakukan untuk mengembalikan ekosistem yang terganggu akibat banjir? Apa yang dapat dilakukan untuk mengembalikan ekosistem yang terganggu akibat terjadinya banjir? Sekali lagi ya. Iya kan reboisasi kan Iya, Bisa sih kata lokal. penanam kembali apa yang sudah Apa yang nggak usah. Nanti dia pada coba. udah Pak. Limitnya kan 2. Wah, padahal tidak nanya ya. Ya sudah tidak jadi. Cara paling efektif untuk mengurangi sampah. Ya kumpul sampah pada tempatnya lah. Itu lah manusia, kan kita manusia. Diapain? Dia dikasih warning tadi. Banyak sampah. Dia itu kan kembali kepada diri masing-masing. Pakai plastik. Pernah pakai plastik? Ya itu pengurangan sampah plastik itu. Ayo. Berarti tidak membantu pengurangan sampah. Pintar-pintar memilah sampah. Kita pintar-pintar harus memilah sampah yang organik. Di depan sampahnya bersatu semua. Kita harus memilah dan harus ada penanganan tindak lanjut ya. Kalau misalnya anorganik itu di daur ulang ya. Misal sampah plastik itu kan bisa menjadi biji plastik kembali atau bisa diolah dijadikan mainan ya. Kerajinan itu kan tidak usah didaur ulang ya, melainkan kreatif kita sendiri ya, pengen menjadi bentuk apa atau model apa ya, seperti itu. Bisa dipahami? Siap. Sudah cukup ya? Kurang Mau
Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu semua masalah-masalah bisa dipecahkan atau bisa diatasi ya, tergantung kita masing-masingnya. Itu kenapa bertiga? Sini dong, berdua. Jadi pada kesimpulan pelajaran hari ini adalah ekosistem sangat penting bagi makhluk hidup, terutama manusia itu sendiri ya, supaya berjalan dengan baik, lancar dan bermanfaat ya, supaya sehat ya, itu semua supaya berjalan intinya ya. Istilahnya itu apa, roda makanan itu ya, rantai makanan selalu terjaga. Kalau misalkan salah satunya tidak berjalan, otomatis akan macet atau ada yang membludak ya, polusinya itu menjadi banyak ya. Semisal kalau misalkan tikus biasanya dimakan oleh kucing, ular, burung elang, burung hantu. Nah, ini yang terjadi pada sekarang itu kan ular diambil oleh manusia untuk dijadikan makanan. Terus burung banyak untuk dimakan. Sehingga apa populasi yang sekarang terjadi? Tikus membludak, jumlahnya bertambah. Ya, oke, baik. Semua pada intinya ekosistem itu harus seimbang. Ya. Siap untuk itu? Siap. Oke, baik. Sekarang saya akan membagikan ini lembar observasi. Silakan berisi. Bisa nggak ke belakang? Iya. Terima kasih atas waktunya. Ya. Semuanya bisa dipahami kan? Ya. Ini semua tergantung kita. Ya, kita harus menjaga keseimbangan ekosistem. Ya. Bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Maka baik, sekarang saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.